SD Negeri Kokap beralamatkan di Dusun Tejogan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Merupakan sekolah yang strategis, mudah diakses dengan iklim belajar yang kondusif. Bulan Januari tahun 2026, terjadi tanah longsor yang mengakibatkan runtuhnya bangunan sekolah. Namun, pembelajaran masih tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan tenda darurat dari BPBD Kulon Progo. Dalam kondisi darurat, SD Negeri Kokap yang saat ini memiliki murid sebanyak 79 orang, tetap konsisten mengimplementasikan kurikulum yang kontekstual dan relevan bagi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Vangestika, guru kelas 5 SD Negeri Kokap, Kabupaten Kulon Progo. James Clear dalam bukunya Atomic Habits menjelaskan bahwa kebiasaan dibangun melalui perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sesuai dengan konsep 1% rule, yaitu peningkatan kecil setiap hari yang jika dilakukan secara terus-menerus dapat membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Sejalan dengan gerakan hebat yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sebagai salah satu langkah strategis menuju generasi emas Indonesia 2045. Berdasarkan hasil rapor pendidikan SD Negeri Kokap tahun 2025, ditemukan bahwa capaian karakter berada pada kategori sedang, dengan skor 50,87, turun sebesar 8,3 dibandingkan dengan rapor pendidikan tahun 2024. Masih adanya perundungan, pelanggaran tata tertib, pudarnya tata krama murid, dan juga masih banyak penggunaan gawai untuk kegiatan negatif. Selain itu, hasil survei terhadap 10 guru SD Negeri Kokap menunjukkan bahwa 90% guru telah melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, namun belum memiliki sistem dokumentasi secara rutin dan terukur sebagai bahan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk mengoptimalkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sinergi dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua diidentifikasi sebagai faktor utama penentu keberhasilan. Dalam kaitan ini, pemanfaatan teknologi seperti smartphone dinilai sangat strategis sebagai instrumen pendukung gerakan 7 KAIH. Berdasarkan latar belakang tersebut, inilah praktik baik berjudul Saptara, Sabta Karakter Anak Nusantara, aplikasi berbasis gamifikasi untuk memantik motivasi murid dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikut ini adalah tujuan praktik baik. Adapun pihak yang terlibat adalah murid, orang tua, tim pengembang aplikasi, guru, dan kepala sekolah. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan Saptara diimplementasikan melalui 3 tahap, yaitu tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap awal, dilakukan kegiatan identifikasi kebutuhan, rancang desain aplikasi, dan penyusunan modul gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan sebagai berikut. Langkah dalam perancangan desain aplikasi. Dilakukan kegiatan koordinasi bersama guru dan kepala sekolah. Didapatkan 18 aktivitas yang dimasukkan dalam modul gerakan 7 KAIH. Tahapan implementasi Saptara yang pertama adalah tahap memahami. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengenalan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Murid diberikan pengalaman belajar agar memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep kebiasaan positif sebelum mengaplikasikan dalam keseharian. Sasaran pengenalan bukan hanya pada murid, namun juga menyasar pada guru dan orang tua. Dikenalkan modul gerakan 7 KAIH berisi tentang perencanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat
dengan 18 aktivitas kegiatan. Kegiatan kedua adalah pengenalan aplikasi Saptara, dikenalkan melalui launching dan sosialisasi kepada murid, orang tua, dan guru. Tema aplikasi Saptara adalah Jelajah 7 Samudra dengan tagline Jelajahi 7 Samudra, Bangun 7 Kebiasaan Baik. Profil. Dikenalkan pula buku panduan aplikasi Saptara yang berisi tentang cara penggunaan Saptara, mulai dari menu dan tampilan aplikasi, menu dan fitur Saptara, serta cara penggunaan baik bagi guru maupun bagi murid. Kegiatan ketiga, penyelesaian 18 misi aktivitas modul gerakan 7 KAIH yang dapat menguatkan pemahaman konsep kebiasaan positif saat mengaplikasikan dalam keseharian. Dan makan makanan berserat sampai akhirnya Tora pun merasa mulas. Ia segera Tahap mengaplikasi. Murid disebut sebagai kapten cilik, bertugas menyelesaikan misi harian melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dimanapun berada. Selanjutnya, murid mengunggah bukti pelaksanaan berupa foto serta narasi cerita pada aplikasi Saptara dengan pendampingan orang tua. Berikut ini adalah tampilan aplikasi Saptara, mulai dari memasukkan nama kapten cilik, kode kelas, naik kapal, mengunggah foto bukti pelaksanaan 7 KAIH disertai dengan narasi cerita. Tahap refleksi dilaksanakan melalui 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan refleksi murid yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Yang kedua, refleksi orang tua dilaksanakan setiap awal bulan, pelaksanaan refleksi dan evaluasi secara langsung. Ketiga adalah pemilihan Duta Saptara. Duta Saptara bertugas untuk membantu mengedukasi teman sebaya yang menemui kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi Saptara. Asesmen dilakukan untuk mengetahui motivasi murid melalui observasi tidak langsung berbasis data, penilaian diri murid, dan penilaian orang tua. hal yang paling saya suka saat mengisi foto dan dapat poin. Saya sudah sampai level kapal finisi. Saya dibantu dengan Duta Saptara, jadi saya semangat mengisi Saptara. Saya sudah sampai level kapal sampan dayung. Aku sudah sampai level kapal Saptara. Yang paling saya sukai adalah saat mengupload foto dan setelah itu disetujui oleh bu guru. Sekarang papan peringkat saya sudah naik sampai Duta Saptara. Dengan Saptara tersebut, sinergi antara guru, orang tua menjadi lebih nyata. Kita juga bisa memantau perkembangan moral dan kebiasaan hebat dari anak secara real time. Untuk pengembangan aplikasi ini, nanti kita ada bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi Saptara ini. Nanti Bapak Ibu nanti akan bisa menggunakan aplikasi ini dan diaplikasikan kepada masing-masing wali, siswa maupun guru. Jadi selama ada kegiatan Saptara itu, saya bisa memantau kegiatan anak di rumah yang dulunya itu jarang untuk membantu orang tua. Sekarang nggak harus disuruh, itu sudah membantu orang tua. Saya sangat senang sekali dengan perubahan anak saya. Jadi saya nggak harus untuk nyuruh A, B, C, D, harus ini, harus itu. Aplikasi Saptara merupakan inovasi digital yang luar biasa dari SD Negeri Kokap. Aplikasi berbasis gamifikasi ini berhasil memecahkan tantangan pemantauan karakter secara real time, sekaligus menyinergikan peran guru dan orang tua secara praktis. Berdasarkan hasil asesmen dan hasil refleksi, dapat disimpulkan bahwa Saptara efektif dikembangkan sebagai solusi menanamkan 7 kebiasaan positif dalam keseharian murid. Selaraskan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan teknologi sebagai strategi yang berdampak dalam pembangunan karakter murid. Salam bahagia, berbagi, menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.